Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan Muhammad Bahrul Fahmi, Muhammad Anandito Putra, dan Uswatun Nadia, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kas dan pengendalian internal yang relevan. Pengendalian internal meliputi semua perencanaan dari organisasi dan prosedur-prosedur yang diterapkan dalam manajemen tersebut dalam rangka untuk 1. Menjaga aset perusahaan dari pencurian, pembobolan, perampokan, manipulasi, korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, serta penggunaan harta kekayaan perusahaan yang tidak diotorisasi. 2. Meningkatkan akurasi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi risiko kesalahan dalam proses akuntansi yang dilakukan. Pengertian kas. Kas merupakan harta yang paling lancar atau liquid dan paling mudah untuk diselewengkan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dengan sistem atau prosedur akuntansi untuk mencatat pengendalian kas. Cara pengendalian internal terhadap kas yaitu 1. Memisahkan fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. 2. Ketika ada penerimaan kas, maka harus segera dicatat serta disetorkan ke bank. 3. Memisahkan fungsi antara fungsi pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. 4. Mengawasi dengan ketat akan fungsi penerimaan dan pencatatan kas. 5. Membuat laporan kas secara rutin, yaitu setiap hari. Pengendalian kas akuntansi secara garis besar harus mengarah pada dua hal, yaitu administratif dan accounting control, yang umumnya terdiri dari 1. Penyediaan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari atau likuiditas. 2. Menghindari terjadinya kas yang menganggur. 3. Mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan kas. Pengawasan kas. Sistem pengawasan intern perusahaan berbeda-beda, namun pada dasarnya pengawasan tersebut sama. Berikut pengawasan terhadap kas. 1. Penerimaan uang. 2. Pengeluaran uang. Pengawasan kas. Penerimaan uang. Prosedur-prosedur pengawasan yang dapat digunakan antara lain: harus ditunjukkan dengan jelas fungsi dalam penerimaan kas. Dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Melakukan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan fungsi pencatatan kas. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Pengeluaran uang. Prosedur pengawasannya adalah semua pengeluaran uang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. Penulisan OEK hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Memisahkan orang-orang untuk bertugas seperti penulisan cek, pendataan cek, dan mencatat pengeluaran kas. Melakukan pemeriksaan inter dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Melakukan pembuatan kas harian. Dana kas kecil. Dana kas kecil atau fund adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Berhubungan dengan dana kas kecil atau dua metode yang digunakan yaitu 1. Metode sistem impres. Penyelenggaraan dana kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. 2. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil.
3. Pengisian kembali dana kas kecil. Dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan mengkredit akun dana kas kecil. 2. Metode fluktuasi. Penyelenggaraan kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. 2. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini terjadi fluktuasi. 3. Pengisian kembali dana kas kecil. Dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil terjadi fluktuasi dari waktu ke waktu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.